Salam satu roh. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita semua berdoa agar supaya roh Allah bekerja di dalam setiap hati kita, dan firman ini akan selalu hidup untuk kita bersama-sama menjalaninya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kiranya anugerah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan kami boleh melakukannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dan mengalirkan hikmat-Mu serta pewahyuan Roh-Mu atas kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Namun mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke berikutnya itu, di situ adalah Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi agar supaya termasuk juga kepada penilik jemaat dan diaken-diaken yang ada di sana yang dikatakan orang-orang kudus. Paulus menekankan supaya mereka benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan, dan mereka supaya betul-betul memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan baik itu harus selalu diakhiri juga dengan baik. Kita baca dulu di ayat yang ke-6 dari Filipi pasal yang ke-1. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kalau Tuhan memulai suatu pekerjaan yang baik di dalam kehidupan manusia, Ia akan juga menyelesaikan sampai akhirnya dengan baik. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa kalau Tuhan itu memulai sesuatu yang baik, maka Dia juga akan mengakhirinya dengan baik. Nah, ayat ini adalah menjadi janji Tuhan bagi jemaat di Filipi, termasuk juga kepada kita, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan hal yang baik dari Tuhan, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita sudah melakukan yang baik. Lalu itu bisa rusak di tengah jalan atau gagal di tengah jalan. Ini pasti saya boleh katakan bahwa ini pasti bukan dari Tuhan kalau segala sesuatu itu yang dikerjakan itu gagal di tengah jalan. Tetapi itu bisa juga karena ambisi diri kita, bisa juga karena keegoisan kita atau karena kesombongan kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa gagal. Sebab berhasil atau tidak itu tergantung daripada dua belah pihak, antara kita dengan Allah atau antara manusia dengan Allah, yaitu pihaknya manusia yang bisa berubah dalam segala pemikirannya, tetapi di pihak Allah yang tidak pernah berubah. Nah, ini adalah suatu permulaan yang baik, Bapak Ibu.
Ini adalah sesuatu hal yang baik yang kita harus kerjakan. Artinya ada dua belah pihak yang saling berkaitan. Ya, semua orang hidup di dunia ini ada permulaannya dan ada akhirnya. Hidup ini bisa naik, bisa turun, ya. Itu tergantung respon kita kepada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ya. Ada 3 harapan yang kalau saya baca di Filipi pasal yang pertama ini, ada 3 harapan yang akan bisa kita kerjakan. Ya, ada respon ya di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah permulaan yang baik dan akhirnya tetap baik, bahkan lebih baik. Ini yang pertama. Ya, permulaannya itu baik dan akhirnya tetap baik, bahkan itu akan lebih baik. Ya, itu akan lebih baik. Yang kedua, permulaannya jelek tetapi akhirnya baik, hasilnya baik juga. Ya, permulaannya jelek, ya, tetapi akhirnya baik, hasilnya baik. Dan yang ketiga, permulaannya baik, namun akhirnya jelek, hasilnya tidak baik. Nah, apa yang dimaksudkan dengan permulaan yang baik dan akhirnya tetap baik, bahkan lebih baik atau hasilnya lebih baik? Ini jika permulaannya baik, maka punya banyak waktu saudara untuk terus meningkatkan kualitas, ya, kualitas untuk mencapai rencana Tuhan atau tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya seperti Yusuf. Yusuf ini permulaan pekerjaan yang dikerjakannya baik, ya. Dan banyak sekali dia mengalami tantangan-tantangan juga. Ia terus bertekun, hidup bertekun kepada Tuhan, ya, bertekun, taat, setia, sehingga ia mencapai rencana Allah yang tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, jadi permulaan baik yang dikerjakan oleh Yusuf. Ya, permulaannya baik, ya, akhirnya tetap juga baik, hasilnya juga baik, ya, karena dia tidak macam-macam, ya, walaupun dia banyak tantangan, banyak persoalan yang dihadapi, dia tetap juga mengandalkan dirinya itu kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, tapi mengandalkan Tuhan senantiasa. Apa yang tidak pernah lewati oleh Yusuf? Banyak hal, ya, tantangan-tantangan yang dihadapi. Daniel, Daud, ini juga orang-orang yang mengawalinya dengan baik. Dia mengalami juga jatuh bangun, ya. Dia juga bertobat sungguh-sungguh, ya. Masih punya akhir yang baik. Dia sudah mengalami jatuh bangun, tapi diakhiri dengan baik, ya. Perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa terus bertumbuh di dalam rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat persoalan ini, masalah ini, sebenarnya ada sesuatu yang perlu masing-masing kita menyadari, bahwasanya setiap hidup kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan memanggil kita sejak dari kandungan ibu kita, itu sebenarnya direncanakan dengan baik, ya, sudah direncanakan dengan baik. Jadi kalau sudah direncanakan dengan baik, bagaimana perkembangan pertumbuhan kita nantinya itu ditentukan akhir daripada di saat saudara dan saya mengerti akan panggilan dan kehendak Tuhan. Inilah yang pertama. Yang kedua, itu permulaannya jelek, ya. Permulaannya jelek, tetapi akhirnya baik.
Ya, permulaannya baik, jelek tapi akhirnya baik. Dalam setiap hal yang kita lewati, saya adalah orang yang mungkin dari latar belakang yang tidak baik, ya. Dari permulaan awal saya dipanggil Tuhan itu adalah saya tidak baik, adalah orang yang tidak baik dalam menentukan langkah-langkah itu. Tetapi saya tahu, saya percaya bahwasannya dalam perjalanan hidup saya itu ditentukan oleh Tuhan dan oleh saya sendiri. Bagaimana saya dengan Tuhan itu harus punya hubungan yang baik. Ya, jadi latar belakang hidup saya nggak baik. Ya, tapi akhirnya yang nanti harus kita tentukan. Contohnya siapa? Sakeus. Ya, Sakeus adalah seorang pemungut pajak. Ya, dia makan, boleh dikatakan makan uangnya orang banyak. Ya. Jadi dari hal-hal ini dia makan untung lebih daripada apa yang ditentukan. Bahkan sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Tuhan di saat dia sedang ada di atas pohon, dan Tuhan melihat. Lalu Tuhan minta agar supaya Sakeus turun, dan dia berkata, Tuhan berkata, aku mau makan di rumahmu. Saudara, kalau saudara perhatikan tentang hal ini, persoalannya bukan Tuhan mau makan di rumahnya Sakeus, tapi persoalannya adalah Tuhan ingin agar Sakeus sadar bahwa hidupnya itu berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingin agar supaya Sakeus menyadari apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak baik, dan Tuhan berkenan kepada Sakeus agar supaya Sakeus berubah hidupnya dan percaya kepada Tuhan, dan dia tidak melakukan lagi apa yang dia kerjakan itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ternyata Sakeus meninggalkan semua, bahkan apa yang pernah diambil dari orang-orang itu dikembalikan berlipat. Artinya bahwa kesadaran seseorang ditentukan pada saat dia meresponi panggilan di dalam diri. Berikutnya Paulus adalah orang yang kejam. Sebelum namanya Paulus, dia adalah Saulus. Dia orang kejam, dia orang yang tidak suka dengan orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Bahkan dia pembunuh yang sadis. Ya. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya? Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ya. Tuhan melihat hati daripada Paulus, dan pada akhirnya Paulus menjadi orang yang memberitakan firman Allah yang luar biasa. Ya. Banyak juga yang terjadi, saudaraku, sebelum dan sesudah ya Yesus dianiaya atau diadili. Ada orang-orang yang mengikut Yesus itu mengalami ketakutan. Ya. Dan banyak di antara mereka yang mengalami penyelamatan yang luar biasa. Kemungkinan juga di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu juga banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Nah, permulaan yang jelek atau tidak sungguh-sungguh bertobat, hasil akhirnya itu luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi dengan Sakeus dan Paulus? Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh
mengasihi Tuhan. Nah, dan yang ketiga, permulaannya baik tetapi akhirnya jelek. Ya. Permulaannya baik tapi akhirnya jelek. Banyak orang dipanggil mungkin dalam kehidupannya menjadi orang yang luar biasa. Ya, sangat setia, sangat taat kepada Tuhan. Dalam panggilannya sungguh luar biasa dalam perjalanannya. Tapi akhir daripada panggilan itu diakhiri dengan cara yang tidak baik. Ini membahayakan. Sebab belum tentu bisa berakhir dengan baik. Ya. Jika di tengah-tengahnya naik, turun, atau naik, ini berarti ada keinginan daging dan dosa yang kuat itu tidak pernah tuntas. Ya. Jadi orang yang permulaannya baik diakhiri dengan hal yang jelek karena apa? Ada ikatan di dalam dirinya, roh kedagingannya itu lebih kuat, sehingga itu perlu dituntaskan. Dan orang-orang seperti ini yang seringkali terjadi karena apa? Karena kedagingannya itu tidak pernah tuntas. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima di ayat yang ke-24. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 dikatakan bahwa barang siapa, di situ dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebenarnya kalau orang menyadari bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, dia sungguh-sungguh menjadi milik Allah, maka sebenarnya dia harus menyalibkan kedagingannya, hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa? Sehingga dia tidak terikat oleh kedagingannya itu dan semuanya dituntaskan. Nah, ini perlunya supaya mungkin masing-masing pribadi kita semua yang memiliki latar belakang seperti ini, mungkin ada hal yang belum diselesaikan, perlu diselesaikan, perlu dituntaskan. Kalau ada ikatan-ikatan kedagingan dalam dirinya, atau yang kita kenal kalau di gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, itu ada namanya kelepasan. Ya. Perlu didoakan kelepasan, perlu dilepaskan seluruh ikatan-ikatannya itu. Ini adalah model orang-orang yang juga keras hati, saudara. Ya, permulaannya baik tapi diakhiri dengan jelek. Ini karena model-model orang yang keras hati. Ya, Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Jadi di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu jelas dikatakan begini. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi orang-orang yang demikian, orang-orang yang seperti ini ya adalah orang-orang yang model-model yang seringkali hatinya itu keras. Hatinya itu sangat keras sekali. Dan besar kemungkinan ini akan bisa membinasakan dirinya kalau kita baca selanjutnya itu. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ayatnya Ibrani pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-15. Tetapi apabila
pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi di dalam Galatia pasal yang ke 5 tadi, itu model-model daripada orang-orang yang tetap terikat di dalam dosa. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke 15, di situ adalah model orang-orang yang keras hati. Ya, orang yang keras hati inilah orang yang seringkali masih ngeyel, masih maunya sendiri, masih pokoknya nggak mau diatur dan lain sebagainya. Ini adalah model-model seperti ini. Dan besar kemungkinan ini juga akan bisa membinasakan dirinya sendiri. Kalau kita baca nanti di ayat yang ke-16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai? Ya, siapakah yang mereka murkai? 40 tahun lamanya. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Saudara, hal ini bisa terjadi kalau dia tetap keras hati seperti bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, lalu selama di padang gurun banyak hal yang terjadi di situ, ada perbantahan, ada persungutan, ada macam-macam yang terjadi, bahkan sampai pada akhirnya dia memberontak. Ya, ini bisa membinasakan dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang sebenarnya yang harus dibenahi hidup. Ya, yang permulaannya baik, seolah-olah baik, tapi pada akhirnya ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Ya, ada hal-hal yang perlu dimatikan dalam dirinya. Jangan memberi juga peluang untuk iblis itu berbuat seenaknya dalam diri kita. Ya. Jangan memberikan peluang untuk iblis itu menjalankan misinya dengan baik dalam diri kita. Nah, orang-orang yang seringkali membuka peluang untuk iblis bekerja dengan leluasa, memberikan kesempatan untuk iblis bekerja dengan seenaknya, maka hidupnya akan selalu terikat. Efesus pasal yang keempat, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27 dikatakan bahwa dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan sekali-sekali saudara dan saya memberi kesempatan kepada iblis untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi permulaan, kalau sudah permulaannya baik, sebenarnya harus menjaganya menjadi baik dan sampai pada akhirnya hasilnya juga harus baik, sebenarnya begitu. Ya. Tetapi kadangkala ini tipe yang ketiga ini permulaannya baik tetapi akhirnya jelek. Ini karena orang-orang tersebut, orang-orang tertentu, orang-orang ini adalah orang-orang yang maunya sendiri, mempertahankan haknya, ya, tidak mau diatur. Nah, setan akhirnya apa? Setan akan leluasa melakukan sesuatu, memakai satu kesempatan yang sebaik-baiknya untuk orang-orang yang seperti ini dikendalikan. Dan pada akhirnya ada pemberontakan terjadi dalam hidup. Mereka tidak lagi mau mendengar nasihat-nasihat, tidak mau lagi mendengar melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Dia maunya sendiri. Orang-orang yang setiap kali berbuat dosa ini dapat merusak rencana Tuhan, rencana Allah. Ya, hidupnya akan penuh dengan kehancuran. Dan apa yang terjadi? Akhirnya menjadi binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika
hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, maka perlu saya memberitahukan supaya kita kembali kepada panggilan Allah, kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada tujuan Allah dan rencana Tuhan yang mulia itu. Jangan sampai kita meninggalkan ini. Jangan sampai kita terhanyut, terlena dengan situasi ini. Apalagi Bapak Ibu dalam menghadapi kondisi 3 bulan terakhir ini, kita sedang di dalam perenungan kita kepada Allah untuk kita minta petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan agar supaya apa yang kita hadapi ini mudah dan cepat diselesaikan. Namun daripada itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan hal ini, ya, seolah-olah nggak akan pernah terjadi. Nah, setiap kali jatuh dalam dosa, setiap kali kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa, itu akan dapat merusak rencana Tuhan dalam diri kita, ya. Dan itu akan mengeluarkan atau membutuhkan, bahkan menghabiskan banyak waktu untuk adanya satu pemulihan. Dan berakhir dengan kebinasaan. Dan pada akhirnya berakhir dalam kebinasaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara nggak percaya? Coba saudara perhatikan bagaimana Uzia. Ya, Uzia juga adalah orang yang seorang raja yang permulaannya itu adalah baik. Tetapi akhirnya apa? Binasa. Karena apa? Kesombongan. Ya. Karena keangkuhan. Ya. Dan waktu dia jatuh dia tidak kembali. Tetap dia sombong dan tetap dia sakit hati. Ya. Saya nggak akan baca ayat ini di dalam 2 Tawarikh itu pasal yang ke-26 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Nanti saudara bisa baca sendiri bagaimana cerita tentang Raja Uzia ini. Ya, sebab itu kustanya juga nggak pulih, nggak sembuh. Beda dengan Naaman. Pada waktu Naaman mulai meresponi sesuatu, dia menjalankannya dengan ini, lalu apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Gehazi, coba saudara perhatikan. Karena dia orang yang awalnya itu baik, sebagai seorang bujang yang luar biasa, yang selalu melihat satu petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena dia tidak pernah bisa terlepas dengan yang namanya cinta uang. Maka yang terjadi, dia berakhir dengan kematian. Nah, orang-orang ini yang diawali dengan yang baik dan pada akhirnya dia melakukannya dengan tidak baik, ya, atau jelek, dan hasilnya juga kebinasaan, saudara. Nah, kalau terjadi seperti itu, kalau sudah mati, waduh, luar biasa, ya. Orang-orang yang jatuh dalam dosa itu sangat berbahaya. Orang yang jatuh dalam dosa itu sangat berbahaya. Kita baca dulu di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, ya, oleh karena pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya
maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kumbangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang jatuh dalam dosa itu sangat berbahaya. Ibaratnya tadi sudah jelas ada peribahasa dikatakan bahwa anjing kembali kepada muntah, babi yang sudah dimandikan itu kembali kepada kumbangan. Yang artinya mereka tetap mau melakukan hal-hal yang menurutnya itu baik, menurutnya itu enak, menurutnya itu nyaman, menurutnya itu indah, ya. Karena memang kondisinya seperti itu, ya. Kondisinya demikian. Nah, saudara, kita juga melihat, ya, hal-hal yang membahayakan. Orang-orang yang pernah melakukan hal-hal yang baik. Contohnya tadi sudah jelas Uzia, Raja Uzia, Yudas, Gehazi, Saul, ya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Orang-orang yang memulainya dalam roh dan diakhiri dengan daging. Ya, nanti kita baca juga di Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, ya. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan bahwa adakah kamu bodoh, sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi barang siapa sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang memulai dengan roh dan yang mengakhirinya dengan daging ini lebih banyak mengalami masalah, lebih banyak mengalami tantangan yang luar biasa. Bahkan hukumnya adalah mati, kebinasaan, ya. Dia hukumnya adalah binasa. Karena sejak kita mengenal Tuhan, itu sebabnya saya perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara sudah mengenal Tuhan dan masuk dalam panggilan Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran, jangan mencoba saudara harus tunduk, jangan mencoba saudara harus menghindar, jangan mencoba saudara harus meninggalkan panggilan Tuhan itu. Karena apa? Iman kita ini harus semakin bertumbuh di dalam Kristus, berkualitas di dalam Allah, ya. Jadi sampai kepada hati kita, kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, pada kedagingan kita harus selalu hidup di dalam kekudusan. Hidup kita harus selalu disucikan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan berjalan menurut keinginan daging kita, tetapi berjalanlah menurut pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan berjalan menurut kemauan kita, kehendak kita, tapi berjalanlah menurut pimpinan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada saudara.
Sebab hanya Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan saudara untuk saudara berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah engkau hidup di dalam kebenaran dan selalu merenungkan firman ini dan menjalankannya senantiasa. Jangan mencoba lari daripada apa yang Tuhan inginkan. Jangan coba menghindar daripada kehendak Tuhan. Tapi biarlah saudara benar-benar hidup di dalam rencana Tuhan yang agung, yang mulia, yang dahsyat ini. Ya. Setiap hidup kita ada di dalam kehendak Tuhan. Setiap hidup orang yang percaya itu ada di dalam kehendak Allah. Ya. Jadi sejak saudara dan saya mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, mengambil keputusan menjadi warga kerajaan Tuhan, berarti disitulah saudara harus berkomitmen sepenuh hati dan melakukan segala sesuatu menurut rencana dan kehendaknya. Jangan mencoba untuk saudara melarikan diri dari panggilan itu. Jangan mencoba untuk saudara menghindar dari panggilan itu, sebab akan terjadi hukum kebinasaan dalam diri saudara jika saudara tidak kembali dan bertobat. Hari ini biarlah saudara tetap melihat bahwa rencana Tuhan yang mulia, rencana Tuhan yang agung, rencana Tuhan yang dahsyat itu yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Saya rindu untuk saudara semua mulai merespon akan panggilan Tuhan dalam diri saudara. Sebab panggilan Tuhan itu tidak harus saudara menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi pendeta kah? Ya. Tidak harus. Sebab saudara dipanggil, ditentukan oleh Tuhan di bidang saudara masing-masing. Mungkin saudara dipanggil Tuhan di dunia pelayanan. Saudara dipanggil Tuhan di dunia marketplace. Mungkin saudara dipanggil Tuhan di pemerintahan. Disitulah saudara harus menyatakan diri saudara untuk tetap hidup di dalam kebenaran, untuk tetap menyatakan suatu kebenaran di dalam kehendak. Jadi ini sangat jelas Bapak Ibu. Maka segala sesuatu kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Kalau tadi saya sebutkan 3 perkara, harapan kita menjadi orang-orang yang harus kembali kepada rencana Tuhan. Ya, kalau kita memulainya dengan baik, maka seharusnya kita tetap baik dan berakhirnya juga harus baik dan hasilnya harus baik. Ya, kalau permulaannya mungkin saudara dipanggil Tuhan dalam kondisi yang jelek, ya, entah dari kondisi apa saja saudara dipanggil Tuhan, ya. Tapi yang jelas bahwa akhirnya panggilan itu akan menjadi sesuatu yang baik dan saudara akan terus hidup di dalamnya. Nah, kalau permulaannya baik, yang ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara dan perlu saya mengingatkan kepada kita. Jadi kalau permulaannya itu baik, ya, jangan sampai akhirnya itu jelek. Ya, karena apa? Karena ada kebinasaan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat tubuh Kristus dimanapun saudara berada, kita tetap untuk bisa tinggal merenungkan dan mengasihi Tuhan senantiasa. Selama kita di dalam kondisi seperti saat ini, kita masih belum bisa bertemu, bertatap muka
secara langsung. Tapi biarlah Roh Allah terus bekerja dalam diri kita. Biarlah Roh Tuhan bekerja dalam diri kita, dan kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kehendak Tuhan, tinggal di dalam anugerah-Nya yang besar. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan saya mengajak supaya kita tetap di dalam panggilan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, dan kami boleh melakukannya sebagaimana Engkau menghendakinya ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami, Engkau terus menuntun kami untuk kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Biarlah kami membangun dengan roh, dan kami juga mengakhirinya dengan roh. Bukan dengan kedagingan kami, bukan dengan keduniawian kami, bukan dengan kehendak manusiawi kami, tapi Roh Tuhan yang boleh berkarya di dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih karena kekuatan, kemampuan yang daripada Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah hidup kami. Engkau melawat setiap hati kami, Engkau melawat setiap pikiran kami, Engkau melawat semua kehidupan kami ya Tuhan, dan Engkau menguduskan serta menyucikannya. Jauhkan kami Tuhan dari perkara-perkara kedagingan yang sering kali mengikat kami dan membuat peluang-peluang untuk iblis mengikat kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya setiap umat-umat-Mu, saudara-saudara kami yang kami kasihi, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat hikmat Roh Kudus bekerja atas mereka. Terima kasih, kami serahkan semuanya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat dan salam satu roh.